Tuhan ini udah usaha sampai berdarah-darah, doa juga udah tiap hari, kok tetep ya kayak nggak ada jawaban gitu, kepentok tembok terus, nggak ada jalan. Jadi waktu itu pendetanya khotbah tentang kita nggak pernah tahu tahun ini tuh megang apa, karena ibadah tahun baru ya. Oh iya. Tapi kita tahu siapa yang megang tahun ini. Nah itu udah kayak jawaban pertama yang menguatkan saya. Oh iya ya, emang kita tuh nggak pernah tahu besok tuh mau ada apa sih. Tapi kan kita tahu Tuhan itu yang udah punya rencana loh sama semuanya. Kenapa sih kok kita harus being anxious dan sangat khawatir tentang semuanya. Itu kayaknya pertama kali saya video call orang tua saya cerita tuh sampai nangis gitu. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang susah, kalau nggak kepepet banget saya nggak mau cerita gitu, biar orang tua nggak kepikiran. Nah itu saya cerita, akhirnya saya berusaha untuk cari pindah ke tempat yang lebih layak dan bisa untuk kondisi kaki saya. Nah waktu itu rasanya mau berharap apa lagi sih? Udah doa, udah kerja keras, masih gagal rasanya gitu ya. kayak udah berdarah-darah, tapi kok tetap nggak ada hasilnya. Nah, kemudian yang kedua, ada penyalur beasiswa waktu itu menjanjikan beasiswa ke saya, kemudian tiba-tiba ingkar dan memperlakukan saya dengan kasar, menjawabnya tuh kurang memanusiakan gitu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
pulihkan ku. Mari teman-teman, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta kasih-Mu, atas pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mendengarkan sedikit cerita dan sedikit firman dari-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkati narasumber yang akan menyampaikan supaya bisa sesuai dengan terang firman-Mu saja Tuhan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Weekend Talk membawa tawa, topik seru kita bahas bersama. Bersama Yesus kita cari makna. Weekend Talk, podcast yang ceria. Setiap episode selalu penuh warna. Dengarlah bahagia, dengarlah kita. Weekend Talk selalu bawa suka. Shalom Igeners, jumpa lagi di Igen Talks bersama dengan saya Wira. Hari ini Igeners, saya nggak sendirian. Saya hari ini bersama dengan salah satu teman saya yang di usianya masih muda, baru lulus kuliah, tapi dia juga udah merintis banyak hal. Menjadi seorang pengusaha, dari dulu juga daftar banyak beasiswa. Perjuangannya pokoknya cukup banyak dalam sebuah kehidupan. Dan menurut aku juga menjadi salah satu bukti bahwa seorang Gen Z itu yang katanya pengen hidupnya santai, ternyata juga banyak yang berusaha keras juga kok. Oke, langsung aja kita sambut Kak Abel. Halo Kak Abel. Gimana, sehat Kak? Sehat. Sehat, puji Baik. Tuhan. Kak Wira gimana, sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat Puji juga. Tuhan. Gini, Kak Abel katanya baru lulus kuliah ya kemarin ya? Iya, betul. Oke. Mei kemarin. Apa nih kalau boleh tahu gelarnya Kak? Gelarnya SE. Saya SS. ambil jurusan manajemen bisnis. Manajemen yang bisnis. internasional, Kalau nggak salah iya. di UGM ya katanya? Betul. Oke, luar biasa. Nah, selain lulus dari salah satu kampus ternama di Indonesia ya teman-teman, Kak Abel ini juga punya salah satu usaha ya? Bukan salah satu, mungkin salah dua malah. Ada dua. Betul. Ada dua. Kalau boleh tahu Salah apa nih dua. Kak usahanya? Usahanya itu yang pertama di bidang fashion wanita. Jadi saya bikin ready to use baju seperti yang sekarang atasan saya pakai. Oh, ini salah satu programnya bisa di check out di Shopee juga nggak sih? Bisa di check out di Oke, Shopee di marketplace atau bisa lewat di check DM. out. Namanya Nonabel. Terus Nonabel. yang kedua adalah parfum. Jadi saya Parfum. buka toko parfum, Oh, bisa iya? custom juga. Ini juga produknya. Oh, ada di sini Ini produk ternyata. custom gitu. Boleh pegang lah ya? Boleh Boleh. disemprot gitu. Siapa tahu Boleh nih, wanginya guys. nyampe ke teman-teman Igeners. Nah, ini. Ya. Nah. Oh ya wangi juga. Wah, biasa ini namanya Wangi Lab gitu. Wangi Lab. Oke, karena ini kita namanya ya. Jualnya cuman yang wangi-wangi aja. Nah, jadi jualnya cuma yang wangi-wangi doang, Iya, guys. jadi buat yang mau Oke. wangi yuk ke Wangi Lab. Langsung ke Wangi Lab di mana tuh Langsung Kak kalau boleh promosi tahu? di Jalan Godean sebelahnya Fore Cafe. Oh, sebelah Fore Cafe. Fore Cafe Oke, Godean, di Jalan yes. Godean, Kota Jogja. Jadi kalau Igeners yang mungkin ada di luar kota, Bisa cocoknya online, bisa ada online Shopee juga. Kita udah kirim sampai Samarinda, sampai mana-mana. Ada banyak gitu. teman-teman. Iya. Nah, ini keren ya, walaupun dari awal CTA-nya udah ada banyak ya teman-teman ya. Tapi ini bukti bahwa masih muda tapi juga udah punya usaha yang banyak. Tadi sebelum rekaman ini juga aku sama Kak Abel udah sempat banyak ngobrol ya kita soal tentang ceritanya Kak Abel dalam kehidupan ini ya. Nah, Yes. nah kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kan dalam usia yang muda tadi pernah sempat dengar katanya daftar beasiswa ke luar negeri ya. Betul. Iya. Terus juga mempunyai usaha fashion, punya usaha parfum, usianya masih 21 tahun. 21. Nah, apa sih yang memotivasi Kakak kalau boleh tahu? Kalau untuk jadi pengusaha sendiri, itu kayaknya udah dari kecil bawaannya pengen aja ke arah situ. Nah, sebenarnya awalnya sih waktu kecil karena lihat orang tua dan mungkin keluarga besar tuh rata-rata profesinya pengusaha. Terus Oke. jadi itu salah satu profesi yang saya tahu waktu kecil. Kemudian saya melihat orang tua yang selalu ada di setiap momen saya nih. Jadi mau saya tiba-tiba lomba siang-siang, tiba-tiba opnam 1 minggu, itu orang tua selalu ada buat saya Oke. gitu. Jadi meskipun ada mbak, tapi mbak itu nggak menggantikan peran dari orang tua sendiri. gitu. Nah, Oke, karenanya oke. saya jadi tumbuh besar jadi orang yang menurut saya menghargai momen. Karena buat saya momen itu hal yang paling nggak bisa kembali nih gitu, paling nggak bisa dicari lagi.
Nah akhirnya karena saya menghargai momen, saya merasa kerjaan apa ya yang bikin aku juga bisa kayak orang tuaku yang selalu ada untuk nanti keluarga saya dan juga orang-orang terdekat Betul. saya, termasuk nanti juga kalau orang tua saya udah tua ya gitu. Nah kemudian saya mikirnya adalah untuk jadi orang yang fleksibel nih secara waktu, kayaknya saya harus jadi pengusaha deh gitu. Nah dari situlah kemudian saya pengen untuk jadi pengusaha. Meskipun sebenarnya waktu kelas 1 SD juga saya udah kulaan barang-barang kecil-kecil saya jual ke teman-teman saya di sekolah. Udah dari gitu. kelas 1 SD ya. Betul. Berarti udah kelas 1 SD aja. Mungkin kalau saya masih main gundu sih itu. Aku masih main gundu kali Kak. Itu aku udah kepikiran buat bantu jualan kecil-kecilan orang tua. Iya. Oke, berarti jiwanya sebenarnya udah dari kecil sih. Iya, kayaknya suka aja ya cari cuan gitu. Udah, cuan gitu. Oke, wah berarti perjalanannya cukup panjang dan emang basicnya awal berminat untuk memiliki quality time juga ya. Karena Betul. memang menjadi seorang pengusaha itu salah satu pekerjaan yang cukup fleksibel gitu. Cukup fleksibel. Cukup fleksibel. Meskipun sebetulnya downside-nya ya, kesannya kan, wah fleksibel nih, kita jam 11 siang bisa tiba-tiba brunch cantik di mana. Tapi kalau misalnya kita kerja di suatu kantor, mungkin kita jam 5 pulang atau lembur sampai jam 7 malam. Nah ternyata kalau jadi pengusaha, bisa nih sampai jam 1, jam 2 pagi masih ngelembur bener-bener. sendirian gitu. Oke, ini menarik nih. Ini mungkin salah satu sisi lain dari sebagai seorang pengusaha, teman-teman jangan cuma dikira bisa bangun siang, Betul. bisa kerja seenak hati mau di mana aja gitu. Iya. Sebenarnya salah satu sisi lainnya adalah kita itu kadang bisa kerja jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 pagi gitu. Mungkin bangunnya siang tapi kerjanya bisa pagi juga gitu Iya. ya. Itu mungkin teman-teman yang masih muda, masih kuliah, masih sekolah pengen menjadi pengusaha, teman-teman juga harus tahu sisi lain ini ya Iya, gitu. tapi bangunnya tetap harus pagi sih Tetap Kak, biar bangunnya nggak harus pagi. kejar. Iya, katanya kalau ada pepatah bilang kalau bangunnya kesiangan nanti Keburu rezekinya dipatok diambil. ayam Dipatok ya. ayam ya. Oke. Berarti slogan itu atau moto itu zaman dulu benar-benar kan ada ya. Semakin Ya, pagi bangun. bisa. Bisa. Mungkin karena kita jadi lebih punya banyak waktu lah ya buat Oke. ngerjain berbagai hal. Oke. Nah, luar biasa nih Kak. Udah sempat cerita soal gimana pengalamannya dalam motivasinya ya dalam membuat sebuah usaha gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak, dalam perjalanan Kakak nih sebagai seorang entrepreneur ya bisa dibilang, atau mungkin ketika pas kuliah dulu pernah nggak menghadapi sebuah kendala? Kendala atau kegagalan, kayaknya semua orang tuh Kegagalan pasti juga. pernah gagal ya Ya, gitu. benar. Dan apalagi saya itu orang yang punya menargetkan ke diri saya sendiri itu dari kecil selalu tinggi gitu. Jadi buat saya juara 2 aja tuh aduh gagal nih gitu. Terus saya lupa momen ini, tapi orang tua saya pernah cerita katanya waktu itu saya ulangan terus dapat nilai 90, saya nangis karena nggak dapat nilai 100 gitu. Nah, jadi dalam hidup banyak banget momen yang saya merasa gagal gitu. Nah, cuman salah satu yang paling besar menurut saya adalah waktu kuliah. Saya kuliah di masa pandemi dan karena Angkatan jurusannya COVID ya? Betul, angkatan COVID. Karena jurusannya internasional, jadi saya itu salah satu syarat untuk lulus harus punya international exposure berupa student exchange. Nah, karena orang tua saya itu usahanya di bidang pariwisata, waktu pandemi pasti terguncang. Toko aja juga nggak boleh buka waktu itu. Iya, benar PPKM ya Yes. momen itu. Jadi waktu itu akhirnya saya mengumpulkan uang, saya berusaha dengan ya saya buka PO makanan, saya jual suplemen, saya juga kerja sama orang untuk jadi talent live Instagram, kemudian photoshoot dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang secara halal. Oke, Itu saya benar. coba selama Palu gada. kuliah. Palu jual, gua ada, ya. Betul. Palu butuh gue Palu ada. butuh apa? Kan gue yang jual Butuh, nih. kita butuh apa kita jual nih Betul. gitu. Nah, Oke. kemudian akhirnya dari pemerintah itu waktu itu buka suatu beasiswa namanya IISMA, di mana kita punya kesempatan untuk keluar negeri selama 1 semester full dibiayain. Nah, saya itu dulu motonya adalah kalau kita udah berusaha dan kita berdoa pasti berhasil. Dan puji Tuhannya sih dulu tuh sejelek-jeleknya gagal masih dapat posisi atau masih nggak mentok banget gitu rasanya. Oke. Habis mentok bisa naik lagi. Nah waktu ISMA itu banyak banget yang dikorbanin karena saya waktu itu sibuk kerja, sibuk jadi panitia event. Saya masih harus les IELTS sebagai syarat daftar ISMA. Kemudian udah sampai berbagai tahap. Akhirnya udah sampai interview. Nah setelah interview nunggu beberapa minggu tiba-tiba nggak diterima. Nah, itu merupakan suatu hal yang kayak rasanya kehilangan down ya. harapan gitu. Benar-benar. Katanya kan kalau orang Kristen pokoknya kita harus berharap Betul, harus gitu. terus berharap. Nah, waktu itu rasanya
mau berharap apa lagi sih? Udah doa, udah kerja keras, masih gagal Rasanya gitu ya. kayak udah berdarah-darah, tapi kok tetap nggak ada hasilnya. Nah, kemudian yang kedua, ada penyalur beasiswa waktu itu menjanjikan beasiswa ke saya, kemudian tiba-tiba ingkar dan memperlakukan saya dengan kasar, menjawabnya tuh kurang memanusiakan gitu. Nah, jadi itu kayak jatuh yang udah masuk ke lubang, ini lubangnya tambah dalam lagi gitu rasanya. Udah jatuh ketiban tangga ya. Iya, kayak gitu. bisa dibilang gitu ya Kak Wira. Nah, akhirnya dari situ saya juga coba untuk cari pendaftaran secara mandiri untuk universitas yang masih buka di semester ganjil waktu itu. Tapi ternyata udah nggak ada, udah terlalu mepet. Dan waktu itu pun perkiraannya kalau saya berangkat, artinya ini harus dari uang tabungan saya kerja nih gitu. Nah, karena udah nggak ada, waktu itu satu kalimat yang ada di otak saya adalah nothing is working out for me gitu. Tuhan ini udah usaha sampai berdarah-darah, doa juga udah tiap hari, kok tetap ya kayak nggak ada jawaban gitu, kepentok tembok terus nggak ada jalan. Nah, tapi ternyata dari situ usahanya masih panjang nih. Habis itu daftar ke National University of Singapore. Saya memang pengen ke sana dan waktu itu hitung-hitung bisa nih mepet di asramanya dengan uang tabungan saya. Ternyata di semester itu pun dia nggak buka pendaftaran untuk mahasiswa bisnis karena kuotanya udah penuh. Oh, ada aja ya halangannya Ada ya. aja. Begitu juga dengan beberapa universitas lain kayak di NTU. Kemudian juga ada universitas waktu itu mau ke Taiwan tapi Taiwan lagi perang sama Cina. Jadi Oh, benar-benar nggak ada situasi politiknya nggak stabil lah nggak ya stabil. gitu. Akhirnya saya daftar ke SMU, itu universitas di Singapura, meskipun itu bukan pilihan pertama saya. Puji Tuhannya diterima dan meskipun harus pakai biaya sendiri yang mepet, saya daftar untuk tinggal di asramanya. Nah, kemudian tapi ternyata begitu saya sampai di SMU itu di asrama yang ternyata agak kurang layak untuk tinggal sampai akhirnya saya pindah, itu saya mengalami Tuhan di sana. Jadi saya itu nyampe ke Singapura tanggal 31 Desember 2022. Besoknya pagi itu saya ikut ibadah di salah satu gereja yang paling besar di sana. Untuk ke gereja itu aja perjalanannya harus kayak jam 6 pagi dan 1 jam. Effort banget Terus nyampe ke gereja itu tuh harus 1 sampai 2 jam sebelum biar bisa dapat seat. Oke. Karena nggak bisa reserve. Nah, di sana tuh begitu masuk ke gedung gereja rasanya tuh kayak udah beda gitu auranya, udah mengalami Tuhan. Dan ternyata sampai sana setelah berarti hampir 1 tahun lah ya saya berjuang untuk mencari tempat yang saya bisa exchange dengan biaya yang saya punya, saya dapat jawaban dari Tuhan. Jadi waktu itu pendetanya khotbah tentang kita nggak pernah tahu tahun ini tuh megang apa karena ibadah tahun baru ya. Oh, iya. Tapi kita tahu siapa yang megang tahun ini. Nah itu udah kayak jawaban pertama yang menguatkan saya. Oh iya ya, emang kita tuh nggak pernah tahu besok tuh mau ada apa sih. Tapi kan kita tahu Tuhan itu yang udah punya rencana loh sama semuanya. Kenapa sih kok kita harus being anxious dan sangat khawatir tentang semuanya gitu. Kemudian yang kedua, di minggu berikutnya saya ke gereja itu lagi. Dan gereja itu di tahun itu temanya adalah The Kairos Year of Right Time, Right Place. Jadi inti dari tahun itu gimana Tuhan itu akan selalu menempatkan kita di tempat yang tepat, dan di waktu yang dan tepat, betul. termasuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat. Nah itu udah kayak semakin, oh iya ya, mungkin kalau waktu itu aku diterima beasiswa yang ini, aku nggak bisa nyoba hal lain. Mungkin kalau diterima beasiswa yang lain lagi, saya nggak bakalan dapat pelajaran hidup sebanyak ini. Mungkin Tuhan mau saya mengalami Belajar Tuhan yang lain, melalui gitu, gereja betul. ini gitu, di tempat ini. Nah, dan dari sana pun saya merasa bertumbuh secara rohani gitu, karena saya jadi nggak tiap hari banget. Mungkin kalau lupa tetap jadi enggak nih pas paginya, tapi hampir tiap hari itu saya renungan, terus tiap minggu ya effort ke gereja, dan gerejanya itu ibadahnya 2 jam loh sekali ibadah. Kita aja di sini sebagai 1,5 jam anggota ya. GKI, kadang-kadang 1,5 tuh rasanya ngantuk ya, Iya. gitu, capek. Udah kepikiran mau makan apa ya di sini ya. Sama banget Kak. Tapi di sana itu gereja, kalau mau ke gereja, saya harus bangun jam 5 atau berangkat 5:30 pagi. Wow, Terus effort jalan ke stasiun bis, lewat tempat sepi, terus sampai deket gereja, jalan lagi, ibadah 2 jam. Itu saya ngelakuin dan saya happy banget di sana gitu. Saya mengalami Tuhan yang gimana saya merasa Tuhan itu betul-betul ada di setiap langkah saya. Dan melalui berada di Singapura itu juga lah, puji Tuhannya, ekonomi keluarga saya akhirnya dipulihkan. Nah, jadi mungkin agak backstory nih. Saya kan berangkat tanggal 31 Desember. Oktober setelah saya diterima dari SMU, ternyata keluarga saya mengetahui kalau di bisnisnya nih ada pencurian massal. Padahal posisinya aja waktu itu kan
ekonomi pariwisata sedang sangat Iya, buruk lah. benar. Toko belum Hospitality lagi jalan, turun, gitu. ternyata ada pencurian massal. Waktu itu saya ikut membantu, tapi ekonomi belum pulih-pulih amat. Nah, akhirnya di Singapura karena kondisi asrama yang tadi saya ceritakan kurang layak, itu tuh nggak bisa untuk kondisi kaki saya. Jadi saya ada kondisi kaki flat. Jadi kalau Oh, tiap oke. hari harus naik bukit itu kakinya sakit. Dan itu kayaknya pertama kali saya video call orang tua saya cerita tuh sampai nangis gitu. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang susah, kalau nggak kepepet banget saya nggak mau cerita gitu biar Oke. orang tua nggak kepikiran. Nah itu saya cerita, akhirnya saya berusaha untuk cari pindah ke tempat yang lebih layak dan bisa untuk kondisi kaki saya. Itu harganya buat saya itu mahal banget gitu, karena 1 bulan kos di kamar yang nggak sampai 3x2 deh, mungkin 2x1,5, dan Setengahnya dibagi ini. untuk 2 orang ya kak. Oh my god. Dibagi untuk 2 orang, Lebih jadi kecil ini ya? meja belajar langsung kasur gitu. Itu tuh harganya kalau dirupiahkan sekitar 20 jutaan gitu per bulan. Nah buat saya itu sangat tinggi gitu. Itu kalau di Indonesia udah bisa KPR rumah itu. Betul. Dan itu tuh rasanya bener-bener cuman pakai iman gitu, karena kalau dari logika usaha orang tua juga belum pulih banget, tabungan saya juga nggak cukup kalau buat bayar segitu. Nah tapi ketika oke, kita harus pindah nih gitu, keputusan dengan orang tua saya, puji Tuhan, Tuhan itu selalu mencukupkan, bahkan dikasihnya betul-betul yang menurut saya berkelimpahan. Saya bisa hidup dengan sangat layak di sana. Saya kalau weekend masih bisa me time gitu. Dan melalui me time itu pun ini saya mengalami Tuhan lagi. Saya banyak ketemu dengan stranger yang ngobrol sama saya di sana, dan saya banyak belajar dari mereka gitu. Oke, wah ini satu hal yang aku belajar bahwa mungkin ketika tadi teman-teman nonton di awal video, mungkin teman-teman akan ada yang berpikir kayak, wah pasti nih kehidupan kakaknya lancar-lancar aja nih gitu ya, menjadi seorang pengusaha, menjadi lulus dari sebuah kampus yang terkenal, mendapatkan beasiswa, tapi ternyata di balik itu perjuangannya juga banyak gitu ya. Tapi satu hal yang tadi aku bisa petik dari ceritanya kakak Abel ini ya, bahwa memang ternyata walaupun kehidupan nggak lancar-lancar aja, atau mungkin kadang nggak sesuai doa kita, tapi Tuhan tuh punya cara yang tepat buat ngasih tahu ini jalan yang terbaik buat kamu gitu ya. Betul, itu kayak semalam juga renungan, karena keluarga saya tiap malam persekutuan, jadi terus semalam itu renungannya adalah tentang gimana Tuhan tuh nggak pernah janji loh untuk nggak masukin, untuk kita tuh nggak pernah berada di lembah, cuman kan janjinya Tuhan adalah Tuhan tuh bakalan sama kita terus kok, kalaupun kita di lembah, dan Menyertai ya. dia juga nggak janji kalau kita masuk lembah terus buru-buru diangkat. Nah, cuman perjalanan saya selama setahun kemarin 2023 itu lebih ke menyadarkan saya kadang-kadang Tuhan itu bakalan berada bersama kita, jalan di tempat yang di bawah dulu nih di lembah, sampai kita tuh dapat pelajaran apa sih yang Tuhan mau. Jadi belajar melihat dari kacamata Tuhan, dari pandangan Tuhan. Karena memang kadang ketika di posisi bawah itu memang kita bisa melihat sebuah sudut pandang yang lain ya. Dan memang itu penting juga buat kehidupan kita gitu ya Kak ya. Betul. Nah ini jadi poin penting nih buat teman-teman yang mungkin lagi bingung ke depannya apa, masa depanku seperti apa, bahwa ya kadang kita itu memang harus belajar banyak hal juga untuk melihat, atau memang jalannya memang gak semulus itu ya kadang. Iya. Tapi Tuhan tetap menyertai gitu ya. Betul. Oke, ini menarik banget nih Kak. Nah, kalau dari pengalaman Kakak tadi ya, berarti kan sebenarnya Kakak tuh orang yang kalau aku lihat gak pantang menyerah ya dengan setiap kondisi yang ada, bisa dibilang kayak gitu. Atau tetap Dalam nama Tuhan Yesus dalam nama ya. Tuhan Yesus gak menyerah ya, walaupun mungkin pernah gak Kak ngerasa kayak aduh kok gini banget ya kehidupan? Pernah? Pernah lah pasti. Pernah, Pasti pasti. banyak kali merasa intinya hidup itu nggak semulus yang dilihat di Instagram ya teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat influencer atau siapapun yang kok kayaknya Instagramnya happy banget ya gitu, pasti banyak juga perjuangan yang dilalui di belakangnya. Oke, nah gitu. itu benar teman-teman. Jadi karena ini zaman sosial media juga perlu diingat ya, bahwa kadang kita mungkin cuma ngeliat yang seru-seru, wah dia menjadi seorang influencer, harus nge-review produk dapat ratusan juta, nggak tahu aja di belakangnya dia Betul, harus susah payah, perjuangannya gimana, gitu. gimana dia merintis namanya dia. Iya. Nah, ini jadi poin penting juga buat teman-teman yang kaum muda ya, saya nggak ngomong Gen Z, tapi mungkin teman-teman yang milenial atau mungkin yang senior-senior kita juga ya, bahwa memang kehidupan itu ya seperti ini gitu. Pasti penuh lika-liku ya. Penuh lika-liku, dan apa yang terlihat bagus di depan itu mungkin di belakang kita tetap manusia biasa nggak sih, tetap Iya, ngalamin pasti. problem, pencobaan mungkin gitu ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman kalau yang dari awal tadi ngeliat dikira ini lancar-lancar aja, ternyata tidak selancar itu, tapi Tuhan tetap nyertain Puji Tuhan. ceritanya Kak Abel tadi ya gitu. Oke Kak, ada nggak sih Kak motivasi nih dari Kak Abel personal untuk para Gen Z atau mungkin anak-anak muda yang memang lagi mengalami mungkin quarter life crisis, atau mungkin apalagi bingung masa depannya seperti apa gitu. Tadi kan Kak Abel sempat cerita juga ya gimana syarat student exchange harusnya menjadi syarat kelulusan, tapi kemana-mana kok nggak keterima,
situasi ekonomi juga lagi nggak baik. Iya. Ada nggak mungkin tips atau motivasi dari kakak yang bisa mungkin menyemangati teman-teman di luar sana yang sedang bergumul masalah seperti itu juga? Boleh. Nah, ini mungkin kalau tips dari pengalaman juga ya. Quarter life crisis itu katanya di umur 25 ya rata-rata orang. Benar. Cuma mungkin karena waktu itu saya mengalaminya pas pandemi, itu pas perpindahan dari SMA ke kuliah. Jadi sempat ada masa mungkin 1 atau 1,5 tahun saya merasa kok quarter life crisisnya cepet banget ya di cepet aku banget. gitu. Rasanya kayak lagi quarter life crisis. Jadi karena dari dulu kepikirannya buat jadi pengusaha, tiba-tiba pandemi terus jadi kayak oh apa nggak bisa jadi pengusaha ya, apa harus daftar kerja di tempat orang dan lain-lain. Jadi kayak mencari ulang jati diri. Nah, Iya benar. kemudian dari perjalanan yang banyak kerikilnya juga dan juga banyak polisi tidurnya lah ya istilahnya. Itu saya belajar pertama adalah apapun yang terjadi kita harus selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dulu. Menjadi versi terbaik ya. Betul. Nah, itu termasuk dengan jati diri tadi karena tiap orang itu kan kelebihannya beda-beda. Kemudian maksimal dan versi terbaiknya pun beda-beda. Nah, jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan kok si A gini, kok si B gitu. Tapi kita harus ngelihat kita tuh versi terbaiknya yang kayak apa ya. Kita berjuangnya itu bisa paling maksimal di bidang apa ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, menurut saya sih buat Gen Z dan semuanya ya, semua orang kita harus selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Baik secara skill ataupun juga mengembangkan diri ya kita harus berusaha untuk lebih dekat juga lah ya sama Tuhan karena kan ya pegangan kita tuh Tuhan gitu kalau. Nah, terus yang ketiga juga mungkin sekarang banyak dibahas tentang inner child, luka masa lalu itu juga Mental menurut health, saya penting buat disembuhkan gitu supaya kita juga jadi orang yang bisa jadi berkat gitu buat orang lain. Nah, meskipun untuk kita mengembangkan skill itu buat saya harus keluar dari zona nyaman nih. Nah, ini penting banget nih, keluar dari zona nyaman karena mungkin banyak orang yang ngerasa udah aman dengan posisinya saat ini, jadi mungkin nggak berani ya melangkah keluar. Ada rasa gitu takut, rasa takut wajar sih, cuman mungkin sebenarnya hal ini penting ya buat kalau kita mau upgrade diri menjadi lebih lagi penting gitu. Banget, karena kalau misalnya kita berada di zona nyaman, kita nggak akan pernah bisa berkembang gitu. Jadi kalau kita udah mulai merasa nyaman di suatu tempat, buat saya itu kayak alarm buat berarti kita harus cari lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Jadi kita harus siap dan tahan dengan ketidaknyamanan gitu ketika kita mau berkembang. Betul. Dan tadi nyambung lagi nih sama yang barusan tentang ketidaknyamanan. Yang ketiga, saya percaya sama filosofi kayak kolam atau tumbuhan gitu. Kayak kalau misalnya tumbuhan kita ditempatkan di suatu pot nih, wadahnya segini. Terus kita udah maksimal bertumbuhnya tingginya segini. Artinya kita harus pindah ke pot yang lebih besar lagi. Pupuknya harus lebih banyak lagi supaya kita bisa jadi tanaman yang lebih besar lagi sampai nanti berbuah buat orang. Nah, sama kayak menurut saya ketika kita udah berada di lingkungan yang positif, itu menurut saya sangat membantu dan penting banget dalam pengembangan diri. Udah lingkungan positif, kita udah memetik banyak pelajaran dari sana, harus cari lingkungan positif lain yang lebih besar lagi lingkupnya, yang dimana kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang lebih besar dari kita gitu. Jadi emang kalau kita masuk ke lingkungan baru, jadi yang paling kecil nih kadang-kadang saya ngerasa kayak jadi yang paling kecil di antara orang-orang hebat. Nah, kita harus nggak apa-apa dengan itu karena ketika kita jadi yang paling kecil, kita bisa banyak belajar nih dari orang-orang yang lebih hebat dari kita di situ. Jadi memang kunci mungkin motivasi terbaiknya itu juga ada salah satunya banyak belajar. Semakin mungkin apa ya? Jangan pernah berhenti untuk belajar suatu hal juga ya, Kak. Betul. Relasi, lalu juga berdoa, lalu apalagi tadi? Jangan pernah menyerah ya, paling penting itu juga. Jangan pernah menyerah ya. Karena kalau misalnya kita gerak terus, ini juga pelajaran yang didapat sama keluarga saya ya, waktu kita mengalami pandemi. Kayak gerak terus itu kita belum tentu bisa langsung berhasil, apalagi kalau kita diem gitu. Jadi kalau kita gagal terus diem, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi ketika kita gagal jangan cuman ya udah mau gimana lagi, tapi ya udah terus kita mau gimana nih ke depannya, kita mau ngelakuin apa gitu. Dan ya itu sih harus berdoa sama Tuhan itu jangan cuma Tuhan mintanya gini, tapi berdoanya tuh ngobrol aja sama Tuhan karena kan Tuhan itu Bapa dan sahabat ya buat saya gitu. Dan menurut saya dari situ kita bisa kayak Tuhan mau saya belajar apa sih dari sini, Tuhan ngobrol ya, gitu. Jalan mana ya yang bener tunjukin dong gitu. Jadi ini tadi quotes of the day banget ya tadi ya. Aku yang ingat bahwa diem aja kita apa tadi? Maaf. Kalau kita gerak aja belum tentu langsung berhasil. Iya, gerak aja belum tentu berhasil, apalagi kalau kita diem. Wah itu
Itu salah satu contoh yang menjadi pengingat buat teman-teman semua bahwa kalau kita bergerak aja belum tentu kita berhasil, apalagi kalau kita diam. Jadi intinya adalah kalau teman-teman memang punya niat menjadi seseorang yang lebih baik, lebih berhasil mungkin, punya cerita baru dalam hidupnya, jangan pernah berhenti untuk melangkah gitu ya. Betul. Oke, luar biasa banget Kak Abel nih hari ini. Aku dapat banyak insight baru bahwa ternyata banyak orang-orang, sebenarnya kemarin aku juga udah sempet sebelum podcast ini ya, sebelum Igen Talks ini aku juga udah sempet dikasih profilnya Kak Abel dari Vivitos. Pas aku lihat, mungkin orang pasti pertama kali lihat Kak Abel mungkin mengira jalannya lurus terus ya. Tapi dari podcast ini aku juga belajar banyak banget hal yang Kak Abel udah hadapin, dan Kak Abel gak pernah berhenti menyerah buat menggapai semuanya itu. Oke, jadi buat para Gen Z, para anak muda, milenial, ya semuanya punya ceritanya masing-masing, tapi jangan pernah berhenti ngelangkah gitu. Oke, mungkin terakhir nih Kak, ada nggak ayat Alkitab favorit Kakak yang selalu jadi reminder buat diri Kak Abel sendiri dalam kehidupan ini, terutama ketika Kakak dalam bekerja atau mungkin dalam studi gitu? Kalau reminder di kehidupan yang pribadi, itu saya pegangnya di Amsal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 25. Yes. Jadi itu tentang wanita. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan she ya sebutannya. Nah, terus pakaiannya adalah kebajikan dan juga kemuliaan, ya akan tertawa tentang hari esok. Jadi gimana tentang mengingatkan lagi, jangan khawatir, Tuhan tuh yang megang hari esok gitu. Nah, tapi kalau dalam studi dan terutama ketika saya mau mulai usaha Wangi Lab dan juga Nonabel ini, pegangan saya itu dari Yosua 1 ayat 3 sampai 9. Yosua 1 ayat 3 sampai 9. Agak panjang dan saya nggak hafal persisnya, cuman ada beberapa inti yang saya dapat dari sana gitu. Jadi yang pertama adalah Tuhan tuh janji tanah yang kau pijak akan kuberikan padamu gitu. Jadi ketika usaha itu rasanya lagi nggak mulus, janji aja. Saya selalu belajar nih dari suatu event rohani yang mengajarkan usaha itu bukan milik kita, usaha itu milik Tuhan dan kita hanya pengelola. Itu yang jadi pegangan buat saya. Saya itu cuma manajernya Tuhan. Jadi Tuhan mau usaha ini dibawa kemana, itu juga ngikut Tuhan. Tapi kalau kita udah berusaha dan berdoa, kita mengimani kalau Tuhan akan memberikan kesuksesan sama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yosua ini kan ceritanya masih muda nih di Alkitab. Nah, ayat yang diulang-ulang berkali-kali itu adalah be strong and courageous. Jadi, yuk kita tetap kuat, kemudian tetap teguhkanlah hatimu gitu. Jadi kita harus meneguhkan hati baik dalam suka dan duka. Tuhan ada sama kita dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita gitu. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga bilang di situ, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Dan yang terakhir itu pesannya bukan penguatan buat kita, cuman lebih ke pedoman hidup. Di situ Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kemudian renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam gitu. Jadi mengajarkan dalam hidup kita harus berusaha, kita harus teguh imannya, tapi juga berpegang sama firman Tuhan. Betul. Oke, jadi tadi ada 2 ayat yang benar-benar mungkin jadi selalu pedomannya Kak Abel. Mungkin teman-teman juga ke depannya boleh dibuka juga nanti Alkitabnya, jangan lupa yang paling penting. Terus nanti dibaca juga, mungkin teman-teman bisa renungin ya gitu, karena ayat yang tadi aku dengar itu memang cukup bagus dan sangat menguatkan kalau menurutku. Ketika kita mungkin masih merintis suatu hal dalam perjalanan kita sebagai anak muda yang katanya orang ke depannya nggak tahu apa nih yang bakal kita hadapin ya. Pasti. Betul. Apalagi pernah dengar pepatah ini nggak sih, katanya makin tinggi pohonnya makin kuat anginnya gitu kan. Betul. Berarti maksudnya pepatah itu aku pernah dengar kalau semakin kita ke depan itu, jika kita makin naik, makin tinggi levelnya itu sebenarnya malah anginnya makin kuat gitu. Betul. Nah, karena anginnya makin kencang, makanya kita akarnya juga harus dikuatin. Nah, akarnya itu kan iman itu tadi. Gitu. Tetap selalu berpegang pada firman Tuhan guys, itu yang paling penting. Oke, Kak Abel, thank you so much. Kasih tangan dulu dong kita semua buat Kak Abel. Luar biasa banget buat sharingnya pada episode ini ya, episode Igen Talks ini. Nah, buat teman-teman, kita juga mau berdoa dulu nih Kak. Mungkin boleh aku minta tolong Kak Abel pimpin dalam doa dulu? Boleh. Gitu. Nah, ini berarti doanya buat teman-teman Igeners ya yang nonton podcast ini. Oke. Mari kita berdoa teman-teman Igeners. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan juga penyertaan-Mu. Pada kali ini, Tuhan telah memanggil dan juga mengundang teman-teman Igeners untuk menonton podcast ini. Dan kami berdoa Tuhan kiranya melalui podcast ini, teman-teman Igeners dan juga penonton bisa terberkati dan juga bisa semakin beriman kepada-Mu Tuhan.
Dan kami juga berdoa Tuhan di zaman yang serba tidak pasti dan mungkin teman-teman IGNer sedang bergumul dengan ketidakpastian atau dalam hal mencari pekerjaan atau dalam studi. Kami tahu Tuhan bahwa kadang kami berusaha dan tidak selalu berhasil, dan kami pun seringkali lalai untuk senantiasa berpegang dan juga dekat kepadamu. Tapi melalui doa ini kami mau untuk terus belajar bersamamu dan juga berjalan bersamamu Tuhan, melalui lembah ataupun melalui hal-hal sukacita yang telah Engkau janjikan kepada kami juga. Maka dari itu Tuhan, pada kali ini kami berdoa kiranya Engkau yang akan senantiasa membimbing kami, menolong kami dan juga mengurapi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk oleh-Mu, anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah dan juga senantiasa mengimani bahwa Engkau yang akan berada bersama kami dan juga berada di depan kami menjadi perisai kami. Bentuk kami dan juga sertai kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya kami bisa menjadi anak Tuhan yang menunjukkan kasih Kristus dan juga menjadi berkat untuk orang banyak dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kak Abel, thank you so much udah sharing Thank you, hari Kak ini. Mira, buat kesempatannya. Jangan kapok-kapok buat datang ke Nggak. IGN lagi buat sharing-sharing Jangan terus. kapok-kapok buat undang saya juga Oke, ya Kak. siap. Thank you buat sharing yang luar biasa hari ini. Jangan lupa juga follow Wangi Lab. @wangilab_ sama apa tadi? Satu lagi? @nonabelware di Oke, Instagram. Belware Instagram. Oke, teman-teman, sampai jumpa di IGN Talk selanjutnya. Dadah. Bye, Geners.